Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ayam chopper. Meskipun kita memberikan pakan yang bagus atau berprotein tinggi, namun kita tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan dalam mencari rezekinya, yang sakit lekas diberikan kesembuhan. Kembali lagi di channel Mustika Farm. Oke sahabat, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing mengenai pakan bagus tetapi ayam tidak berbobot. Jadi maksudnya kita sudah memberikan pakan yang bagus atau berprotein tinggi, tetapi ayam itu bobotnya tidak sesuai dengan target yang kita inginkan, atau justru malah tidak berbobot. Nah, sedangkan kita kan sebagai peternak ayam chopper, khususnya di bidang pengemukan, yang kita cari itu bobot ayam agar sesuai dengan timbangan, agar kita sebagai peternak itu bisa mendapatkan keuntungan dalam beternak ayam chopper. Nah, pada kesempatan kali ini kita kupas apa saja yang menjadi faktor pemberian pakan bagus atau protein yang tinggi tapi ayam tidak berbobot. Yang pertama itu kandang. Kandang yang nyaman dan sehat, bebas dari virus, akan menciptakan suasana kondusif pada ayam sahabat. Nah, jadi faktor kandang ini sangat berpengaruh ya, terkait dengan sirkulasi udara yang lancar. Mungkin kalau ayam dari umur 0 sampai 1 bulan kan masih membutuhkan penghangat. Tetapi ketika ayam sudah mulai beranjak dewasa, umur 1 bulan ke atas, itu justru ayam membutuhkan sirkulasi udara yang begitu banyak. Jadi ketika di dalam kandang itu sirkulasi udaranya sangat lancar, nah itu juga akan bisa memicu pertumbuhan ayam itu lebih bagus. Karena kan bila mana pada cuaca panas itu kan di kandang itu biasanya suhunya itu cenderung akan meningkat sahabat. Nah, tetapi dengan adanya sirkulasi udara yang lumayan lah, katakanlah ventilasi udaranya itu begitu banyak. Jadi ataupun kalau misalkan ketinggian kandang postal itu kan biasanya kan ada yang 70 cm ataupun yang 1 meter. Nah, kalau itu terlalu tinggi kan biasanya juga akan berpengaruh sirkulasi udaranya. Yang selanjutnya, ketinggian atap itu minimal 3 meter sahabat dari bawah. Apalagi kandang yang menggunakan seng atau galvalum maupun asbes. Nah, kenapa begitu? Karena kalau ketinggiannya itu kurang dari 3 meter, itu biasanya itu penguapan dari asbes atau seng itu akan lebih cepat panas sahabat. Nah, kalaupun lebih tinggi 4 meter itu malah, intinya kalau lebih tinggi itu lebih bagus, karena udara yang ada di dalam kandang itu jadi lebih banyak. Namun kalau terlalu pendek itu kecenderung di dalam kandang itu akan panas sahabat suhunya. Nah, cara yang sangat simpel untuk mengetahui suhu di dalam kandang itu panas atau tidak, kita ketika masuk di dalam kandang, kita berdiam di situ, kira-kira kita merasakan kepanasan tidak? Nah, kalau kita saja merasakan kepanasan dan tidak nyaman di dalam kandang, nah apalagi hewan ternak kita pasti juga merasakan hal yang demikian. Karena kan juga
ayam itu kan makhluk hidup, bisa merasakan apa yang kita rasakan juga sahabat. Nah, cara simpelnya seperti itu. Ketika kita nyaman di dalam kandang, berarti besar kemungkinan ayam juga akan nyaman di dalam kandang. Tetapi kalau kita saja di dalam kandang itu merasa tidak nyaman, kepanasan, nah besar kemungkinan ayam juga cenderung merasakan kepanasan begitu. Terus biasanya kalau di cuaca tertentu, misalkan di musim panas, ketika musim panas kita bisa menambahkan kipas angin. Biasanya untuk peternak yang kandangnya kepanasan itu menambahkan kipas angin sahabat. Nah, kipas ini kan berfungsi untuk menambah sirkulasi udara tambahan, jadi udara di dalam kandang itu biar makin sejuk, ataupun ya ada udara tambahan lah, sedikit mengurangi dari hawa panas. Yang selanjutnya, yang kedua, DOC kurang bagus. Nah, DOC kurang bagus juga akan memicu terhadap pertumbuhan ayam sahabat. Ketika kita mendapatkan DOC yang kurang bagus kualitasnya, ketika kita memberikan pakan yang bagus dan berprotein tinggi pun, tetap saja pertumbuhannya akan kurang maksimal. Karena DOC juga salah satu peran penting dalam keberhasilan kita beternak ayam chopper, khususnya di bidang pengemukan. Nah, bagaimana kita cara memilih DOC yang bagus? Ya, kita bisa melihat dulu riwayat DOC-nya. Misalkan kita mau membeli DOC lewat online, ya kita cari tahu dulu tentang misalkan merek tersebut. Kemudian kita cari testimoni. Syukur bagus ada teman kita atau kerabat yang sudah menggunakan merek DOC tersebut. Jadi kita bisa tanyakan bagaimana kualitasnya, pertumbuhannya, terus angka kematian dari DOC-nya. Nah, biasanya seperti itu. Atau kita bisa membelinya dengan merek yang berkualitas ataupun dengan grade A, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya, nomor 3 itu ada kepadatan kandang. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam sahabat. Karena bila mana kita tidak menyesuaikan ukuran kandang dengan kapasitas yang kita tampung, daya tampung kandang tersebut, itu ayam itu akan berdesak-desakan. Jadi ibaratnya itu ayam itu kurang begitu bugar dalam melakukan aktivitas setiap hari di dalam kandang. Nah, untuk ideal kandang pembesaran ayam chopper itu per meter perseginya itu kita isi 14 sampai 16 ekor. Itu sampai dengan bobot 1,2 sahabat. Nah, itu masih bisa. Nah, namun jika kita 1 meter persegi kita isi 20 ekor, 25 ekor, ya bisa, tetap bisa. Namun kan kita balik lagi dengan kapasitas kandang yang begitu kurang memadai, apalagi kita memberikan ayam itu di setiap 1 meter persegi itu melebihi batas idealnya. Nah, maka justru itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam yang kurang begitu maksimal, meskipun kita memberikan pakan yang begitu bagus. Nah, jadi dengan kita memberikan pakan begitu bagus, kita juga harus jeli terhadap beberapa faktor yang menimbulkan ayam itu pertumbuhannya kurang bagus. Terus bila kandang itu juga terlalu padat, itu bisa mengakibatkan beberapa penyakit sahabat, seperti cekrek, terus penyakit ngorok dan lain sebagainya. Itu bisa diakibatkan karena
kandang terlalu padat karena terusan kotoran itu cenderung lebih banyak, akhirnya kemudian menumpuk menimbulkan amonia seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat, ayam terkena cacingan. Ayam yang terkena cacingan biasanya terlihat ayam itu sehat, kemudian makannya itu banyak atau dokol. Namun ketika kita pegang ayam itu, kita angkat, ayam itu tidak berbobot atau justru badannya atau dadanya itu biasanya nyilet, sahabat. Nah, ayam nyilet. Nah, untuk mengantisipasinya biasanya saya memberikan obat cacing di umur 32 sampai 41 hari. Kita berikan 1 kali obat cacing itu untuk mengantisipasi ayam terkena cacingan. Karena jika ayam terkena cacingan pun ya kita tidak begitu mengetahui, karena ayam terlihat sehat-sehat saja, namun ketika kita pegang itu badannya itu kurus begitu. Yang kelima, dengan kita menambahkan vitamin, jamu atau suplemen tambahan, sahabat. Dengan kita memberikan pakan yang bagus, tentunya kita juga perlu mengimbanginya dengan memberikan vitamin, jamu ataupun suplemen untuk menunjang pertumbuhan ayam itu lebih bagus lagi. Jadi kan dengan kita menambahkan mungkin yang menggunakan kimia, kita bisa berikan obat-obatan bisa seperti Vitacik, kemudian yang lainnya, suplemen yang lainnya, atau yang pakai herbal juga bisa kita memberikan jamu-jamuan, rebusan jahe, kunyit, temulawak, serai, kita berikan gula jawa, kemudian kita rebus. Nah, nanti kita ambil airnya, kita bisa berikan di minuman untuk ayam kita. Nah, dengan kita bisa menyeimbangi beberapa suplemen tersebut, insya Allah pertumbuhan juga akan berpengaruh terhadap ayam tersebut. Jadi ketika kita memberikan pakan yang bagus, kita harus memahami dulu apa saja yang menjadi kendala ketika kita beternak ayam chopper. Karena terkadang juga ada beberapa peternak mengeluhkan kita sudah memberikan pakan bagus, namun kurang jeli terhadap beberapa faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ayam tersebut, sahabat. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya beternak ayam chopper yang saya alami dan yang saya amati itu seperti itu. Jadi pengaruh dari kelima tersebut itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam kita, sahabat. Nah, jadi mungkin sekilas dari penjelasan video kali ini. Bila mana kalian masih kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, sahabat. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari video saya. Di sini kita hanya sharing saja ya, sahabat. Kita sama-sama belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Nusantara.